Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi, alhamdulillah. Pelajaran hari ini masih mansubat. Dan kita masuk di pembahasan mansub yang kedua, al-masdar atau yang dikenal dengan maf'ul mutlak. Qala Ibnu Ajurum rahimahullah, babul masdari, bab masdar. Ada catatan di bawah, karena ketika dibilang bab masdar seakan-akan ini bab sorof. Babnya siapa? Sorof. Yang dimaksud dalam bab ini adalah penjelasan tentang maf'ul mutlak. Itu dulu catatan 322. Yang dimaksud dalam bab ini adalah penjelasan tentang maf'ul mutlak. Dan karena maf'ul mutlak selalu dalam bentuk masdar, maka penulis menjelaskan pengertian masdar. Paham alasannya? Jadi sebenarnya ini bukan pembahasan masdar. Itu kan urusannya siapa? Sorof. Di sini adalah pembahasannya siapa? Maf'ul mutlak. Tapi kenapa belok kasih judul bab masdar? Dan bahkan belok kasih pengertian masdar, bukan pengertian maf'ul mutlak. Dipahamkan? Alasannya karena maf'ul mutlak selalu dalam bentuk apa? Masdar. Iya. Sebelum kita baca pengertian maf'ul mutlak di catatan kaki ini, maka kita baca dulu saja yang dikatakan oleh penulis ke atas kembali. Al-masdaru huwal ismul mansub alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'il. Masdar adalah isim mansub yang datang pada urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Nah, ini pengertian masdar yang disorot. Nah, daraba yadribu darban. Contohnya daraba yadribu darban. Mana masdar? Mana masdar? Darban. Wa huwa kisman. Dan dia terbagi dua. Jadi tidak ada pengertian maf'ul mutlak sama sekali. Nah, tapi kita baca saja dulu sampai selesai. Dan dia terbagi dua. Lafdhiun wa ma'nawiyun. Ada lafdhi dan ada ma'nawi. Ada masdar lafdhi, ada masdar ma'nawi. Apa itu masdar ma'nawi? Fa in wafaqa lafdhuhu lafdhu fi'lihi fa huwa lafdhi. Kalau sama lafadznya dengan lafadz fi'ilnya, maka dia lafdhi. Kalau sama lafadz fi'ilnya dengan lafadz maf'ul mutlaknya, masdarnya, maka itu namanya masdar apa? Lafdhi. Contohnya qataltuhu qatlan. Ini qatlan, sama enggak lafadznya dengan qatala? Sama. Berarti ini namanya apa? Lafdhi. Wa in wafaqa ma'na fi'ilihi duna lafdhi. Ke sebelah, halaman sebelah. Jika sama dengan makna fiilnya duna lafdhi, tidak sama lafadznya, bahwa ma'nawi. Maka ini adalah apa? Ma'nawi. Nah, jalastu qu'udan. Kalau kita melihat makna qu'udan, duduk. Jalas artinya apa? Duduk. Sama maknanya. Tapi apakah sama lafadznya? Apakah sama lafadznya? Tidak. Ketika tidak sama lafadznya, maka ini namanya apa? Ma'nawi. Wa kumtu wukufan. Sama. Wakofa berdiri. Kum berdiri. Sama-sama maknanya. Tapi apakah sama lafadznya? Sama lafadznya? Tidak. Maka ini disebut apa? Disebut apa ini? Ma'nawi. Wa ma'asbah dzalik. Dan apa yang serupa dengan ini. Sampai sekarang ini sudah selesai pelajaran maf'ul mutlak. Apakah antum tahu maf'ul mutlak sampai di sini? Ini kalau kita baca ini tulisan penulis. Belum kasih pengertian masdar. Setelah itu belum katakan masdar itu kan belum langsung bilang terbagi dua. Berarti masdar terbagi dua. Ada masdar yang maknawi, ada masdar yang lafdi. Jadi sampai terakhir tidak ada maf'ul mutlak. Antum paham jadi? Antum paham saya bilang? Dia kan belum bilang begini, masdar, bab masdar. Masdar adalah isim mansub, pasti. Masdar kan isim mansub yang datang di urutan ketiga dalam tasrif. Itu pengertian masdar. Dia terbagi dua. Siapa yang terbagi dua di sini? Masdar.
Kan dia terbagi dua, berarti masdar terbagi dua. Ada lafzi kalau sama lafadznya, ada maknawi kalau sama maknanya. Kalau antum jadikan ini buku dasar sampai sekarang, antum paham maf'ul mutlak? Paham maf'ul mutlak? Tidak. Jelas tak? Karena baru cuma kasih pengertian masdar, setelah itu masdar terbagi dua. Ada lafzi, ada apa? Maknawi. Dipahami ini? Jelas ini? Jadi sampai di sini itu sampai habis, selesai tadi itu. Kita tidak paham maf'ul mutlak. Kita cuma paham masdar. Oh, masdar itu berada di urutan ketiga. Kemudian dia kembali ke masdar lagi. Kan begitu? Kembali ke masdar, terbagi dua. Ada lafzi, ada maknawi. Jelas kan? Jadi kalau kita baca ini tulisan penulis dan kita langsung uraikan masdar, kita tidak tahu babnya, judulnya maf'ul mutlak. Tidak ada disebutkan sama sekali maf'ul mutlak. Tidak ada sama sekali. Iya kan? Maka ini di sini sisi kekurangannya. Di sinilah sisi kekurangannya. Kita baca sekarang catatan tadi. Catatan 322. Kita baca dari awal catatan 322. Yang dimaksud dalam bab ini adalah penjelasan tentang maf'ul mutlak. Tanda? Ini yang dimaksud dalam bab ini. Penjelasan tentang maf'ul mutlak. Dan karena maf'ul mutlak selalu dalam bentuk masdar, maka penulis menjelaskan pengertian masdar. Penulis menjelaskan pengertian masdar. Iya. Makanya belum bilang tadi, masdar adalah isim mansub yang terletak di urutan ketiga. Kenapa belum kasih pengertian masdar? Karena yang menjadi maf'ul mutlak adalah masdar. Kemudian, maf'ul mutlak adalah, sekarang pengertian maf'ul mutlak. Ini kita butuh catatannya. Pengertian maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah kata yang berada, masdar maf'ul mutlak adalah masdar. Maf'ul mutlak adalah apa? Masdar. Dan perlu antum ingat, tidak semua itu masdar mansub sebagai maf'ul mutlak. Makanya itu juga nanti kritikan dari pengertian penulis. Belum bilang kan masdar adalah isim mansub. Nah, yang mansub itu maf'ul mutlak. Karena tidak seluruh masdar mansub sebagai maf'ul mutlak. Nanti ada juga dia mansub sebagai maf'ul li ajli. Bahkan ada masdar marfu, ada masdar marfu. Maka pengertian itu kurang. Yang benarnya maf'ul mutlak yang mansub. Maf'ul mutlak adalah masdar, kata yang berada pada urutan ketiga dalam pecahan fi'il yang dinasab. Nah, ini baru maf'ul mutlak yang pengertiannya begitu. Maf'ul mutlak adalah masdar yang dinasab. Masdar yang dinasab dan berfungsi menguatkan amilnya atau menjelaskan jenisnya atau menjelaskan jumlah pekerjaannya. Ini maf'ul mutlak pengertiannya dan fungsinya. Jadi maf'ul mutlak itu masdar mansub. Kalau antum dapat maf'ul mutlak masdar mansub. Boleh keluar dari masdar, tapi itu nanti jadinya naib anil masdar, pengganti dari masdar yang kita akan dapatkan di buku ketiga. Paham ini kan? Tapi asal maf'ul mutlak siapa? Asal maf'ul mutlak siapa? Masdar. Asal daripada maf'ul mutlak adalah masdar. Jelas pembahasan ini? Asal dari maf'ul mutlak adalah masdar. Adalah masdar. Mansub dan fungsinya 3. Menguatkan pekerjaan sebelumnya, bermakna nanti sungguh, menjelaskan jenis pekerjaannya atau menjelaskan jumlah pekerjaannya, atau menjelaskan jumlah pekerjaannya. 3 itu. Sebentar contoh dan ada catatan maf'ul mutlak. Contoh yang menguatkan amilnya, darabtu darban. Lihat terjemahannya, sungguh saya telah memukul. Jadi karena dia menguatkan, tidak perlu untuk terjemahkan saya memukul, pukul, tidak perlu. Ini untuk menguatkan. Sungguh, tambahkan saja kata apa? Sungguh, sungguh saya telah memukul. Contoh yang menjelaskan jenisnya. Contoh yang menjelaskan jenisnya. Akaltu aklan kathiron.
Ya, akalta aklan kathiron. Kamu telah makan banyak. Kamu telah makan banyak. Ini nanti ada catatan di bawah. Contoh yang menjelaskan jumlah amilnya. Nadhartu nadrotan. Ada perbedaan antara tiga contoh itu. Darabtu darban, akalta aklan kathiron, nadhartu nadrotan. Ada perbedaannya. Lihat catatan maf'ul mutlak. Jika bermakna menjelaskan jenis pekerjaan. Jika bermakna menjelaskan jenis pekerjaan, maka ciri-cirinya ada na'at. Tahu na'at tak? Jadi kalau ada maf'ul mutlak memiliki na'at, maka pastikan itu menjelaskan apa? Jenis pekerjaan. Dan di ini buku kedua saya sudah langsung langsung bisa katakan kalau ada na'at, karena antum sudah paham na'at. Nah, jadi lihat, akaltu aklan kathiron. Apa i'rabnya kathiron? Apa i'rabnya kathiron? Na'at. Kalau ada na'at, maka pasti dia menjelaskan apa? Jenis pekerjaan. Itu buku kedua ini kan sudah bisa begitu. Beda dulu buku pertama. Iya. Atau mudhafun ilaih setelahnya. Atau ada mudhafun ilaih setelahnya. Maka itu pasti menjelaskan jenis pekerjaan. Jadi kalau maf'ul mutlak setelahnya ada na'at, atau setelah maf'ul mutlak ada mudhafun ilaih, maka itu menjelaskan apa? Jenis pekerjaan. Tahu mudhafun ilaih kan? Tahu mudhafun ilaih kan? Tahu. Jadi dua. Akal tu akalan kathiron aman. Ada na'at. Contoh misalnya, ya jelas tu, ya julusa, ya julusa al-amiri. Nah, jelas tu julusal amiri. Apa i'rabnya dulu julusa? Apa i'rabnya julusa? Maf'ul mutlak. Kan masdar mansub. Kan begitu? Maf'ul mutlak. Lafzi atau ma'nawi? Lafzi atau ma'nawi? Kalau sama lafadznya maka itu namanya apa? Lafzi. Kalau sama lafadznya lafzi. Kalau sama lafadznya. Sekarang, ini untuk menguatkan pekerjaan atau menjelaskan jenis pekerjaan? Menjelaskan jenis. Dari mana kita tahu? Ada siapa? Ini dia. Ada mudhafun ilaih. Kapan ada mudhafun ilaih atau nanti ada na'at, maka sudah menjelaskan jenis pekerjaan. Dipahami sekarang? Jelas ini? Jadi fungsinya ada tiga. Satu menguatkan. Satu menjelaskan jenis. Ini sudah paham dulu ini. Terus berikutnya. Dan jika bermakna menjelaskan jumlah pekerjaan. Jumlahnya. Kalinya. Berapa kali dia pukul. Berapa kali dia lihat. Itu namanya jumlah. Jumlah pekerjaannya. Maka ciri-cirinya diwazankan. Ditimbang di atas wazan fa'alatan. Jadi kapan maf'ul mutlak berupa wazan fa'alatan, maka itu apa fungsinya? Menjelaskan jumlah pekerjaan. Kami ini contoh tadi atas. Contoh tadi. Nadhartu nadrotan. Apa wazannya nadrotan? Apa wazannya nadrotan? Fa'latan. Berarti dia menjelaskan apa? Menjelaskan apa ini? Jumlah. Saya melihat satu kali. Jadi begitu artinya. Saya melihat satu kali. Karena ini menjelaskan apa ini? Jumlah pekerjaan. Dari mana nanti kita terjemahkan satu kali? Ya tergantung mufrad. Kan masdar bisa dibuat mutsanna jama'. Kalau dibilang nadhartu nadrotain, tetap wazan fa'la tapi dibuat mutsanna. Apa artinya itu? Nadhartu nadrotain. Saya melihat dua kali. Kalau saya bilang nadhartu nadrotin, saya melihat banyak kali. Kan bisa dijama ini jama' muannats salim karena pakai wazan fa'latan. Dipahami ini? Jelas kapan berwazan fa'latan, maka itu menjelaskan jumlah pekerjaan. Selain itu maka bermakna menguatkan pekerjaan. Jadi kalau tidak ada mudhafun ilaih, tidak ada na'at,
ya, tidak berwazan fa'latan, maka kembali ke makna dasar. Apa itu? Menguatkan pekerjaan. Jelas ini? Nanti langsung antum terjemahkan apa? Tunggu. Misalnya antum dapat firman Allah, wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu Musa takliman. Takliman masdar dari kallama. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Paham kan? Selafat atau semakna ini? Selafat. Setelah itu, fungsinya apa? Menguatkan pekerjaan. Kenapa antum tidak bilang itu menunjukkan jumlah pekerjaan? Tidak berwazan fa'latan. Paham kan? Kenapa antum tidak mengatakan jenis pekerjaan? Tidak ada na'at, tidak ada mudhafun ilaih. Gampang sekali. Kan fungsinya 3. Fungsinya 3. Selesai maf'ul mutlak. Paham kan? Jadi inti pembahasan maf'ul mutlak itu catatan di bawah. Karena kalau antum hanya baca ucapan penulis, itu hanya memahami masdar. Masdar itu isim yang terletak di urutan ketiga. Kemudian terbagi 2. Lafaz dan makna. Dipahamkan? Tapi dengan ini, antum baca catatan di bawah, antum selesai memahami itu yang di atas. Sudah dipahami ini? Jelas ini? Sudah? Yang mana itu? Yang jelas. Kenapa dia? Antum pernah belajar na'at? Sudah? Sudah belajar mudhafun ilaih? Sudah. Jadi sekarang kan begini dulu, begini saja dulu. Jalastu julusan. Apa i'rabnya julusan? Sebagai apa dia? Maf'ul bika, hal, tamyiz. Apa? Apa? Antum santri? Santri? Jadi antum nggak tahu ini i'rabnya julusan? Itu mansub sebagai berarti bukan ini yang antum nggak paham. Bukan ini yang antum nggak paham. Kita judul bab sekarang ya maf'ul mutlak. Ini yang antum nggak paham. Bukan contoh itu. Iya. Sekarang apa itu maf'ul mutlak? Jangan lihat, saya mau kasih tahu Ki. Jangan antum lihat buku. Saya cuma lempar pertanyaan supaya antum sebentar paham. Apa itu maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak itu adalah dia harus isim. Dan isimnya itu penuh dibilang masdar. Harus berupa masdar. Antum paham gitu apa itu masdar? Apa itu masdar? Apa? Kata yang berada di urutan ketiga dalam tasrif. Misalnya saya bilang doroba. Doroba. Yadribu. Dorban. Mana masdar? Dari itu. Dorban. Jadi maf'ul mutlak itu adalah isim yang berupa masdar. Dan hukumnya mansub. Hukumnya apa? Mansub. Hukumnya mansub. Paham kan? Dan sampai di situ dia itu terbagi 2. Terbagi 2. Secara lafadznya. Secara makna nanti ada 3. Secara makna. Dia terbagi 2. Kadang lafzi. Lafzi artinya maf'ul mutlak dengan fiil sebelumnya sama lafadznya. Dan kadang maknawi.
Maknawi artinya, maknawi lafadznya tidak sama, tapi artinya sama. Paham tak? Contohnya adalah, contohnya lafzi, kita bilang, ya, dorobtu dorban. Dorobtu dorban. Mana maf'ul mutlak? Dorban kan maf'ul mutlak. Selapa dengan fiil, berarti namanya lafzi atau maknawi? Lafzi. Saya bilang jalastu qu'udan. Jalastu qu'udan. Iya, sekarang qu'udan masdar atau bukan? Masdar. Berarti dia maf'ulun mutlak karena dia masdar mansub, ya kan? Maf'ul mutlak. Sekarang lafzi atau maknawi? Maknawi. Kenapa antum bisa katakan maknawi? Sama artinya. Baik. Paham berarti kan? Sampai situ paham? Dan dia secara terjemahan terbagi tiga ini. Maf'ul mutlak yang mansub terbagi tiga. Ada yang berfungsi untuk menguatkan pekerjaan sebelumnya, diterjemahkan sungguh. Ini namanya berfungsi nanti sebagai taukid, menguatkan pekerjaan sebelumnya. Ada menjelaskan jenis pekerjaan sebelumnya, ada menjelaskan adad, jumlah pekerjaan sebelumnya. Ini fungsi secara terjemahan. Fungsi secara terjemahan. Cara membedakan tiga ini, kalau menjelaskan jumlah, maka dia akan berwazan fa'latan. Tanda? Saya bilang, jalastu dorobtu menjadi dorbatan. Jalastu menjadi jalsatan. Apa irobnya dorbatan sama jalsatan? Sebagai apa? Itu tasrif. Hah? Irob itu bilang maf'ul bih, fa'il, itu dibilang irob. Apa irobnya dorbatan? Kalau saya tanya, apa tasrifnya dorbatan? Antum bilang apa? Masdar. Itu dibilang tasrif, itu orang sorof. Sekarang, apa irobnya dorbatan? Orang nahwu. Maf'ul mutlak. Apakah dia masdar? Mansub? Berarti maf'ul mutlak. Nah, apa irobnya jalasatan? Apa irobnya jalsatan? Maf'ul mutlak. Apakah dia isi masdar? Masdar. Mansub? Maf'ul mutlak. Fungsinya apa ini? Pertama, lafzi atau maknawi? Dorobtu dorbatan, jalastu jalsatan. Lafzi atau maknawi? Lafzi. Kenapa? Sama lafadznya. Sama lafadznya. Kan begitu? Sekarang apa fungsinya ini? Apakah menguatkan atau menjelaskan jenis atau menjelaskan jumlah? Kenapa bisa antum tahu? Sudah aman berarti tidak? Menjelaskan jenisnya. Ciri menjelaskan jenisnya, kalau setelahnya ada naat, setelah maf'ul mutlak ada naat, atau setelahnya ada mudhafun ilaih. Kalau setelah naat, setelah maf'ul mutlak ada mudhafun ilaih, ada naat, maka pasti menjelaskan jenis pekerjaannya. Dah? Misalnya tadi contoh, langsung datang akaltu aklan ya kathiron. Kathiron. Apa irobnya aklan? Maf'ul mutlak. Kathiron, apa irobnya? Kalau ada kata yang sama nakiro, itu sebagai apa? Na'at
Apa i'rabnya katsiron? Berarti sekarang. Ini akla nakiro. Nakiro. Ini katsiro nakiro. Kalau ada kata nakiro sama nakiro begitu yang sudah kita pelajari, berarti dia sebagai apa? Tadi kalau nakiro. Na'ata. Sekarang saya tanya, apa i'rabnya katsiron? Na'at. Kenapa antum jadinya tidak tahu? Kan sudah dia sendiri bilang na'at, tapi dia sendiri tidak tahu. Aneh tong. Jadi ini apa i'rabnya aklan? Maf'ul mutlaq katsiron apa i'rabnya? Na'at. Kalau ada na'at, apa fungsinya? Kalau ada maf'ul mutlaq, setelahnya ada na'at, apa fungsinya maf'ul mutlaq? Menjelaskan jenisnya. Demikian pula kalau ada mudhofun ilainya. Akal tu akla, siapa namanya tuh? Siapa namanya? Rosid. Akal tu akla Rosid. Akal tu akla Rosidin. Saya makan seperti makannya Rosid. Rosidin. Apa i'rabnya Rosidin? Atau apa i'rabnya akla? Apa i'rabnya akla? Apa i'rabnya akla? Akal tu akla. Pertama, dia masdar? Akla bukan masdar. Akal tu akla. Akla masdar atau bukan? Masdar. Mansub? Sama lafaz dengan fi'il? Kalau ada masdar mansub sama lafaz dengan fi'il, siapa namanya? Sudah. Akal tu akla. Apa i'rabnya akla? Itu ji. Maf'ul mutlak. Rosidin, apa i'rabnya? Rosidin, apa i'rabnya? Yang majrur itu dua ji, majrur dengan huruf jar atau majrur dengan mudhof. Ya kan begitu. Antum ikut di buku pertama. Siapa teman murojaahnya orang? Siapa teman murojaahmu? Ikut di buku pertama. Dia paham di buku pertama. Sekarang kenapa? Masa grogi, enggak paham? Grogi sekarang groginya kan waktu saya tanya. Tadinya apa? Grogo. Sekarang Rosidin, apa i'rabnya? Mudhofun ilaih. Kalau ada mudhofun ilaihnya, ini menjelaskan apa? Apa? Apa dia bilang itu? Teman murojaahnya apa dia ngomong itu? Jumlah itu kalau wazannya fa'alatan. Ini wazannya fa'alatan. Ini ada mudhof, ini di sini. Kalau ada na'at, ada mudhof nilai, maka menjelaskan jenis. Jadi menjelaskan apa ini? Jenis pekerjaan. Selain ini saya hapus. Saya hapus dorbatan, jalsatan. Saya cuma bilang dorban, jalsan. Saya bilang aklan. Itu menjelaskan apa? Ya sudah, itu ji. Jadi antum paham? Yang tadi apa antum tidak paham itu jelas tuh julusal amiri. Apa yang antum paham kalau itu? Yang mana? Jumlah. Jumlah itu wazan fa'alatan paling mudah sedunia ini. Oh, yang di tengah jenisnya. Kalau ada na'at sama ada mudhof nilainya setelahnya.
kalau tidak ada ini, maka itu yang pertama. Paham berarti? Yakin? Yakin? Sudah? Ada lagi? Ulang? Tidak, salah. Berarti julusan, antum akan bilang julusatan. Salah. Salah itu teori. Jadi jangan punya teori bahwa kalau menjelaskan jumlah pekerjaan tambah saja siapa? Tan. Masalahnya masdar itu beda-beda. Masdar itu kan tergantung kita buat. Ya, lazim atau muta'addi. Ada yang dorban berarti kan pas. Dorbatan. Tapi kalau masdarnya julusan, kalau pakai teorinya antum berarti julusatan. Nanda, salah. Kaidahnya adalah kalau menjelaskan jenis jumlah pekerjaan, wazan fa'alatan. Ikuti ulama nahwu saja. Jangan bilang tambah saja tan. Tak? Karena masdar beda-beda saudara. Itu? Hah? Pokoknya lazim muta'addi kalau menjelaskan jumlah pekerjaan fa'alatan. Tak? Jadi ubah misalnya tadi kan julusan saya menjadi apa? Jalsatan bukan julusatan. Kalau teorinya antum itu berarti semuanya tinggal ditambahkan siapa? Tan. Salah. Jangan. Pokoknya wazannya fa'latan. Sudah? Terus? Sudah ini? Alhamdulillah. Kita cukupkan? Besok insya Allah kita lanjut dua mansub, dorb zaman, dorb makan. Belum pisah ya? Belum pisahkan antara dorb zaman dan dorb makan menjadi dua bab. Padahal itu hakikatnya berapa bab? Hanya satu bab. Tapi belum jadikan dua bab. Iya, alhamdulillah. Kita cukupkan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta